adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Hari ini kita mau memulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita bisa memulai ibadah kami. Engkau bimbing kami dari awal sampai selesai, supaya firman yang dibagikan bisa kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita mau mulai pujian penyembahan bersama Kak Ime. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Kakak mau ajarin satu lagu, judulnya Bersama Yesus. Mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita menyembah Tuhan. Adik-adik silakan duduk, kita lipat tangan, kita mau buka hati kita pada saat ini. Kakak percaya bahwa Tuhan sedang menyelidiki hati adik-adik saat ini. Mari kita menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai
Adik-adik, saat ini Tuhan sedang menyelidiki hati kita masing-masing. Kita buka hati kita ya. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita. Tuhan Yesus sayang pada kita semua, pada adik-adik. Sudah saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, buka telinga kita. Biarkan firman Tuhan bicara pada hari ini, akan merubah hidup kita, akan membuat kita semangat, membuat adik-adik akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Minggu ini kita belajar tentang Rasul Paulus. Adik-adik tahu Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus dulunya bernama Saulus. Tapi dalam perjalanannya dia di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan langsung. Dari situ dia yakin bahwa ada Tuhan yang hidup. Nah, dari situ dia belajar melayani Tuhan. Ketika dia memberitakan Injil di mana-mana, dia lewatin gunung, dia lewatin hutan, dia nyebrangin laut, sampai dia di penjara. Dia tetap bersukacita, dia tidak pernah mengeluh, dia tetap mengerjakan keselamatannya. Nah, mari kita belajar dari Rasul Paulus, seorang yang penuh semangat, seorang yang rajin, seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Adik-adik, ini adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus diberi tugas oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada Bapak Paulus, "Paulus, aku punya tugas untuk kamu. Pergilah ke bangsa-bangsa memberitakan firman Tuhan." Setelah mendapat tugas dari Tuhan, Bapak Paulus pun langsung mengerjakannya. Bapak Paulus pergi ke bangsa-bangsa memberitakan firman Tuhan. Ini adalah nama-nama kota dan negara-negara yang dilalui oleh Bapak Paulus. Pertama-tama melalui garis yang berwarna merah, lalu garis yang berwarna ungu, kemudian garis yang berwarna hijau. Bapak Paulus pergi ke banyak kota memberitakan firman Tuhan. Bapak Paulus terus dengan bersemangat, dengan rajin memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dalam memberitakan firman Tuhan, Bapak Paulus juga menghadapi banyak masalah. Yang pertama, ketika Bapak Paulus ada di Pafos, ada tukang sihir, ada nabi-nabi palsu yang menghalang-halangi Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan. Mereka berkata, jangan percaya kepada Bapak Paulus, jangan percaya kepada apa yang dikatakannya. Apakah Bapak Paulus berhenti dari tugasnya? Tentu tidak. Bapak Paulus tetap melakukan tugasnya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Bapak Paulus mempunyai karakter rajin, tetap melakukan tugasnya. Masalah yang kedua juga terjadi di Antiokhia ketika Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang iri hati, menghujat dan membantah firman Tuhan yang dikatakan oleh Bapak Paulus. Bohong, jangan percaya Bapak Paulus. Apakah Bapak Paulus berhenti dari melakukan tugasnya? Tentu tidak. Bapak Paulus tetap melakukan tugasnya, memberitakan firman Tuhan. Bapak Paulus punya karakter rajin. Masalah yang ketiga terjadi ketika Bapak Paulus ada di Listra dan Ikonium. Orang-orang melempari Bapak Paulus dengan batu. Lempar batu kepada Bapak Paulus. Lempar batu kepada Bapak Paulus.
adik-adik, Bapak Paulus dilempari batu. Apakah Bapak Paulus berhenti melakukan tugasnya? Tentu tidak. Bapak Paulus adalah anak yang rajin. Bapak Paulus tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Bapak Paulus terus memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Masalah yang keempat terjadi ketika Bapak Paulus sedang memberitakan firman Tuhan di Filipi. Bapak Paulus ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Bapak Paulus berhenti memberitakan firman Tuhan? Tentu tidak. Bapak Paulus tetap bersemangat memberitakan firman Tuhan, tetap bersukacita. Bagaimana caranya agar tetap memberitakan firman Tuhan? Tuhan mengirimkan gempa bumi ke dalam penjara itu. Sehingga Bapak Paulus akhirnya bisa keluar dari penjara dan memberitakan firman Tuhan. Masalah kelima terjadi ketika Bapak Paulus sedang berlayar menuju pulau Kreta. Di tengah berlayar, terjadilah hujan badai yang sangat besar. 14 hari lamanya Bapak Paulus terapung-apung di lautan. Apakah Bapak Paulus berhenti melakukan tugasnya? Tentu tidak. Bapak Paulus tetap melakukan tugasnya, tetap memberitakan firman Tuhan. Karena Bapak Paulus adalah anak yang rajin. Adik-adik, itulah cerita tentang Bapak Paulus. Meskipun menghadapi banyak masalah dalam memberitakan firman Tuhan, Bapak Paulus tidak stop. Bapak Paulus tidak berhenti, tetapi terus melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Terus memberitakan firman Tuhan, terus bersemangat, terus menjadi orang yang rajin. Mari kita contoh karakter kerajinan dari Bapak Paulus. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan dari cerita minggu ini. Kita ambil dari Mazmur 37 ayat 4a. Dan bergembiralah karena Tuhan. Kali ulangi ya. Mazmur 37 ayat 4a. Dan bergembiralah karena Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita bikin perahunya atau kapalnya Pak Paulus. Nah, kita siapkan kertas origami kayak yang di sini nih. Ada warna biru, hijau, merah, kuning, bebas. Adik-adik bisa pilih warna kesukaan adik-adik. Ambil satu adik-adik. Nah, kalau Kak Lilis pengen ngambil warna apa ya? Kak Lilis suka warna biru. Nah, ambil satu. Kita mau melipat kertas yang ada warnanya, taruh di arah kita ke depan. Kita lipat jadi dua, bentuk segitiga. Bentuk apa adik-adik? Segitiga. Nah, sekarang sudah bentuk segitiga. Kita bentuk lagi, kita lipat lagi, jadi dua lagi. Bentuknya masih tetap segitiga. Nah, seperti itu, segitiganya menjadi lebih kecil. Sudah? Yuk kita buka lagi sekarang kalau udah begitu. Nah, kalau sudah begitu, yuk kita lipat dari ujung bawah. Ujung bawah itu kepada ujung yang atas. Ya, ujung bawah kepada ujung yang atas. Nah, tetap segitiga bentuknya kan? Setelah itu yang satunya lagi tetap sama, ujung bawah ke ujung yang atas. Kita akan dari bawah ke atas lagi. Atas ke bawah. Nah, tetap segitiga. Atas ke bawah. Satunya lagi. Atas ke bawah. Perhatikan deh. Nah, sudah kayak begini adik-adik? Sudah lihat? Nah, kalau sudah atas,
Yang atas itu yang satu diambil. Lipatan satunya diambil, dibawa ke bawah, dilipat ke bawah. Nah, masih ada satu lagi yang belum kelipat. Satu lagi kita balik, sisanya yang satu kita lipat lagi ke bawah. Sudah. Nah, bentuknya sekarang jadi begini nih. Perhatikan ya, tuh. Tetap segitiga kan? Nah, tetap segitiga. Ingat adik-adik yang rapi ya. Nah, sekarang diapain ya? Di tengahnya itu, nah, dibuka. Kita lihat, nah, dibuka, dilipat lagi ke bawah. Bentuknya masih seperti segitiga itu. Nah, sudah lipat ke bawah. Yuk, sebentar lagi selesai nih. Sebentar lagi jadi nih kapal kita. Kita tarik 1, 2, 3. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti apa adik-adik? Kapal. Cakep kan? Sederhana kan? Mudah ya. Yuk silakan mencoba. Adik-adik, gimana firman hari ini? Semoga diberkati ya oleh firman yang dibagikan oleh Kak Lilis. Nah, sekarang kita mau lihat aktivitas apa yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Adik-adik, masih ingat nggak lagu karakter yang kita sudah pelajari? Untuk mengingat kembali, kita mau ulang lagi ya. Nah, kita udah selesai ibadah online hari ini. Semoga kalian diberkati dengan semua yang dibagikan hari ini. Kalian tetap ingat terus untuk tetap menjadi anak yang taat. Nah, kita mau berdoa tutup dulu sebelum kita selesai. Semuanya tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita bisa ibadah online bersama. Sekarang kita mau selesai. Engkau terus bimbing kami selama 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Doa supaya kami bisa menjadi anak yang taat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Bye adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.